Nasib sepak bola di tanah air terancam pasca tragedi Stadion Kanjuruhan yang merenggut ratusan nyawa orang. Desakan mundur dari para supporter dan klub hingga pembekuan organisasi seperti yang direkomendasikan Komnas HAM berdasarkan hasil investigasi sampai saat ini tidak juga digubris oleh pengurus PSSI. Dan untuk mengulasnya sudah tersambung melalui sambungan Zoom pengamat sepak bola Tommy Welly atau yang biasa akrab disapa Bung Toel. Selamat sore. Bung Toel, terkait dengan rekomendasi dari Komnas HAM, begitu ya, PSSI dibekukan sementara. Anda setuju? Ini cara terbaik, begitu? Sebelum bilang setuju atau tidak setuju, saya mau bilang begini. Kita sepakat bahwa PSSI harus berubah, PSSI harus bebenah, sepak bola nasional harus bebenah, bukan cuma di hulunya saja, bukan cuma di elitnya saja, tapi seluruhnya. Cuma jangan rusakin sepak bolanya, jangan merusak sepak bolanya. Tatanan sepak bolanya jangan dirusak gitu loh. Tapi kalau diperbaiki, dibenahi, ya ayo gitu loh. Bahkan dengan pergantian personel, pergantian tokoh, pejabat, pengurus, exco, silahkan. Dan itu pun kan kita lihat responnya adalah PSSI sudah mendorong KLB. Artinya kan itu pergantian kepemimpinan di organisasi, di federasi. Tapi ketika dibekukan, maka itu yang disentuh adalah sepak bolanya. Dan dalam yuridiksi sepak bola atau area sepak bola, itu akan sangat riskan, sangat beresiko menjadi intervensi dari pihak ketiga atau pihak di luar PSSI dalam mengatur rumah tangganya. Ketika rekomendasi Komnas HAM bicara tentang evaluasi seluruh statuta, lalu tadi juga disebutkan dalam kurun waktu 3 bulan, jika tidak dilaksanakan perbaikan-perbaikan standarisasi akan dibekukan. Ini menurut saya sangat riskan. Karena ini tendensinya jelas sangat kuat adalah intervensi gitu loh. Dan itu beresiko kepada sanksi FIFA. Dan kita pernah mengalami itu 2015. Dampak dari pembekuan PSSI ini Anda melihatnya tidak akan memperbaiki secara organisasi dari PSSI-nya, tetapi akan lebih berdampak pada liganya saja, begitu ya, Bung Toel? Justru liga itu, kompetisi itu kan marwahnya sepak bola. Federasi itu jantungnya, rohnya kompetisi. Kalau kompetisinya dihentikan, maka sebetulnya itu sepak bola kita sedang mengalami sebuah kehancuran juga gitu loh. Tragedi Kanjuruhan adalah kehancuran, kita berduka dengan itu. Tapi maksud saya, beresinnya jangan serampangan, jangan membabi buta, tetap pada koridor saja, pada proporsional saja gitu loh. Bahwa kita minta mundur, misalnya saya pribadi sebagai pengamat minta mundur, saya menyampaikan itu gitu loh. TGIPF menyampaikan mundur dengan kondisi yang bisa memaksa. Pak Mahfud MD dengan timnya itu. Contoh bahwa jika mundur maka KLB gitu kan. Jika mundur dan KLB tidak dilakukan, maka kompetisi dihentikan. Kompetisi dihentikan ini kan berarti sandera buat sepak bola gitu. Dan ini menurut saya nggak bagus buat iklim sepak bola kita. Kita ingin benahi, tapi jangan rusakin tatanan sepak bolanya. Bung Toel, kalau kita berbicara mengenai mundur begitu ya tadi yang Anda sampaikan begitu. Pengurus PSSI kan mengatakan tidak akan mundur sampai KLB dilangsungkan. Kita tahu bahkan untuk menentukan waktunya saja mereka baru akan memutuskannya pada Januari nanti. Artinya masih butuh waktu beberapa bulan lagi. Anda melihat ini sebuah itikat baik atau manuver sengaja begitu untuk memperlambat? Saya melihatnya itikat baik, karena dalam organisasi PSSI, dan saya pahami itu terkait statuta dan sebagainya, memang mundur atau KLB itu tidak bisa serta-merta dilakukan sekarang. Misalnya kalau mundur, lalu siapa yang akan melaksanakan KLB? Siapa yang akan mengantarkan pergantian kepemimpinan di PSSI? Kalau semua exco mundur saat ini. Gitu loh. Bisa saja semua exco ini mundur, tapi nanti FIFA yang akan turun tangan, dan itu menurut saya tidak bagus buat sepak bola kita. Yang kemarin Presiden sudah melobi FIFA untuk tetap mempertahankan FIFA Under 20 di Indonesia tahun depan. Lalu juga usulan untuk Anda menghindarkan apa, Bung sanksi. Toel? Usulan Anda berarti apa yang paling baik untuk kondisi saat ini? Usulan Anda seperti apa jadinya?
Kalau KLB sih menurut saya adalah yang terbaik, karena kita harus menempatkan organisasi secara baik, jadi tatanan sepak bolanya nggak rusak, itu sudah benar. Karena Kongres Januari itu akan menetapkan KP atau KBP, Komite Pemilihan. Kalau di negara itu KPU-nya gitu loh. Kalau sekarang KLB, KPU-nya aja belum ada gitu loh. Jadi Januari itu akan ditetapkan dalam tanda kutip KPU-nya, di bahasa sepak bola Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan. Lalu KLB-nya sebetulnya prosesnya cepat, sejak Januari kan dalam 2 bulan sudah dilaksanakan, atau tahapan KLB-nya gitu loh. Nah di Maret itulah terjadi pergantian kepemimpinan. Secara organisasi saya pikir stakeholder bola paham itu urutan itu, bahkan akan sangat melihat bahwa itu cukup dipercepat lah dari Januari ke Maret itu. Baik, baik. Dan Bung ini Nori, terima permintaan kasih. exco ya. Ini bukan permintaan voter. Ini permintaan exco KLB itu. Baik, artinya kalau pembekuan mungkin harus dipikirkan kembali, tetapi langkah yang paling tepat adalah saat ini memang melakukan KLB, dan apa yang sedang dilakukan oleh PSSI saat ini menurut Anda memang sudah sesuai begitu ya. Kita tinggal menunggu pada saat Januari mendatang dan bagaimana nanti kemudian keputusan dari KLB itu sendiri. Terima kasih banyak pengamat sepak bola Bung Tommy Welly sudah bergabung bersama kami. Selamat sore.